Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air. Salam santun saya, salam kompak, salam hormat saya, salam damai, salam budaya, salam seduluran selawas-selawas. Saudara-saudaraku dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga selalu dibimbing oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, serta mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya banyak, dan diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, sehingga umur tersebut bisa digunakan untuk kebaikan ya, di dunia ini, berbuat baik terhadap sesama ya, dan berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi saudaraku yang pada kali ini sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya dan bisa berumah tangga dengan baik, sakinah mawaddah warahmah, sehingga bisa beribadah dengan khusyuk dan insya Allah ibadahnya lebih baik daripada orang yang masih sendirian seperti itu, saudaraku ya. Seperti biasa saudaraku, untuk kali ini saya tetap masih membahas seputar Satrio Piningit, karena salah satu hal yang menarik di akhir zaman itu adalah munculnya Satrio Piningit, saudaraku. Selain daripada itu, kemunculan Satrio Piningit itu membawa misi yang luar biasa ya, yang akan memakmurkan Nusantara ini. Saya perkecil Nusantara ya. Kalaupun nantinya ada yang bilang tidak hanya di Nusantara, bahkan dunia misalnya, saya perkecil Nusantara seperti itu biar lebih enak pembahasannya ya. Yang akan memakmurkan Nusantara dan juga yang akan berjuang ya, memperbaiki moral-moral yang sudah rusak, memperbaiki keadaan yang mana di dalam zaman ini banyak sekali orang yang terkena atau tertempel atau kemasukan energi-energi negatif ya, energi-energi dajaliyah dajjal ya, atau yang sudah kemasukan sifat setan gitu loh. Kalau saya bilang sifat setan kan tentunya kalian semuanya sudah paham setan itu seperti apa. Seperti itu. Jadi manusia itu bukan setan, tapi kemasukan energi setan atau energi dajjal. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, mudah-mudahan saya dan kalian bukan termasuk orang yang kemasukan energi dajjal ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini mudah-mudahan karena kan kita tidak tahu ya. Harapannya kan kita menjadi orang yang baik, orang yang disayang oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dirahmati Allah, kan seperti itu. Saudaraku, Satrio Piningit itu sebetulnya itu orang biasa namun luar biasa. Maksudnya orang biasa tapi luar biasa itu bagaimana? Ya orang biasa seperti kita ini ya. Masyarakat biasa, hanya saja mereka lebih kok mereka ya, kan Satrio Piningit ya,
Maksudnya Satyropinit itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, ya, mendapatkan cahaya. Ya, karena cahaya menurut saya itu ilmu. Ya, ilmu itu cahaya seperti itu. Gimana ini maksudnya? Ya mendapatkan ilmu ya, maka sama saja mendapatkan cahaya. Nah, cahaya berbeda-beda saudaraku. Ya, cahaya itu tidak hanya satu. Maksudnya gini, ada cahaya hitam, ada enggak? Ada cahaya putih, ada cahaya biru, katanya seperti itu. Ya. Kalau yang saya pahami sih ya cahaya putih. Cahaya putih itu maksudnya cahaya yang baik. Ya. Bukan berarti bentuk cahayanya putih, itu bukan seperti itu. Ya. Cahaya yang baik. Kalau cahaya hitam itu cahaya yang buruk. Nah, contohnya gini. Ilmu itu bermacam-macam, ada ilmu agama, ada ilmu umum, bahkan ada ilmu maling, ilmu copet, ilmu menipu, dan juga ilmu korupsi. Itu masuknya ilmu hitam. Maka cahayanya cahaya hitam. Itu kalau saya yang menyampaikan seperti itu. Kalau yang dari orang lain ya silahkan. Nah, kalau cahaya biru gimana? Ya cahaya biru ya cahaya yang luar biasa juga. Ya. Itu hampir sama dengan cahaya putih. Ya. Tapi kalau dari kalian ada yang beda, silahkan bisa disampaikan nanti di kolom komentar ya. Bisa komen saja gitu. Komen, ditulis agar nanti saya baca dan juga teman-teman mungkin bisa membacanya seperti itu ya saudaraku. Intinya Satyropinit itu orang biasa namun luar biasa. Seperti itu. Karena mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan juga diamanai untuk berjuang. Diamanai untuk merubah keadaan zaman. Seperti itu. Merubah keadaan zaman, ya, yang mana zaman sekarang ini masuknya adalah zaman kala bendu, ya, nanti akan dirubah dengan konsep-konsep yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah konsep Ratu Adil, ya, seperti itu. Sehingga nanti dengan konsep itu maka mulailah zaman itu akan, yang tadinya bisa dikatakan gelap. Gelap di sini bukan berarti gelap karena tidak ada cahaya ya. Yang saya maksud gelap itu karena banyaknya orang-orang yang sifatnya seperti Dajjal. Banyaknya orang-orang yang moralnya rusak. Banyaknya orang-orang yang jahat. Nah, makanya saya sebut gelap. Nah, dibawa nanti ke zaman yang penuh cahaya, zaman yang terang benderang, seperti itu. Ya memang yang namanya orang berjuang kan memang seperti itu. Orang dakwah kan seperti itu. Membuat cahaya, membuat lampu untuk menerangi, untuk menyinari sebuah kegelapan seperti itu. Misal ada orang yang sifatnya tidak baik, jahat, suka membunuh orang misalnya, suka mabuk-mabukan, suka judi, suka main perempuan, dan lain sebagainya. Itu kan bisa dikatakan orang itu rusak atau gelap. Nah, maka sang satria itu datang, hadir, mengajak dengan cara yang halus, dengan cara yang nyaman ketika didengar oleh orang yang lagi diajak itu, sehingga orang yang diajak atau yang didakwa itu akan mengikuti alur daripada tingkah laku ataupun apa yang sudah dicontohkan oleh sang satria itu. Ya, jadi pelan modelnya saudaraku. Jadi kegiatan ataupun cara Satyropinit itu
merubah keadaan zaman itu tidak seperti sulap. Jadi pelan saudaraku, pelan. Tidak ada paksaan, kamu harus gini supaya zamannya, tidak seperti itu. Jadi pelan, santun seperti ajaran Rasulullah. Rasulullah kan ketika dakwah itu kan sangat halus, santai tapi pasti. Kalau di zaman Rasulullah itu ada peperangan ya, namun tetap dakwahnya kan mulai dari keluarga, kemudian ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, kemudian berjuang secara terang-terangan. Jadi awalnya kan berjuang secara tertutup, kemudian berjuang secara terang-terangan. Seperti itu. Nah, kalau Satria Piningit ini perbedaannya ya contohnya gini. Tadi kan ada berjuang yang melalui perang seperti itu ya. Kalau di zaman sekarang sudah tidak dikatakan perang lagi ya. Tapi lebih ke arah apa ya? Ya perangnya perang bukan perang seperti di zaman Rasulullah dengan pedang dan lain sebagainya, itu bukan. Perangnya di sini perang dengan nafsu atau perang dengan sifat-sifat yang dia bisa dikatakan sifat yang tidak baik, seperti itulah. Perangnya seperti itu. Bukan perang seperti di zaman Rasulullah, itu bukan. Nah, kalau saat ini yang masih perang kan Palestina dengan Israel ya. Nah, kalau Nusantara ini kan perangnya perang batin saudaraku ya. Perangnya perang batin. Nah, kalau Nusantara ini ya, karena banyaknya orang yang aneh-aneh, jadi kan perangnya perang batin ya, seperti itu. Berbeda dengan Palestina dan Israel, itu perang nyata itu. Nah, tapi saudaraku, kalau saya membahas Satir Pinit itu memang ada perbedaan dengan pembahasan Imam Mahdi ya. Ini hasil daripada literasi dan juga hasil daripada ketika saya sowan-sowan ke sesepuh-sesepuh, kemudian saya olah, saya amati dan saya resapi, kemudian muncullah sebuah kesimpulan ya, bahwa Satrio Piningit dengan Imam Mahdi itu ada perbedaan seperti itu. Mulai dari pembahasan kemunculannya dan juga mulai dari akan adanya masa yang jaya, masa keemasan. Nah, sementara kalau pembahasan Imam Mahdi itu kan pembahasannya ke zaman yang betul-betul sudah memuncak, zaman akhir yang sudah memuncak. Jadi betul-betul zamannya sudah akhir, yang mana nanti tinggal ya cara bahasanya ya sebentar lagi bumi dihancurkan, seperti itu loh. Atau kiamat, seperti itu. Nah, maka kalau kita pembahasannya Imam Mahdi, berarti membahas juga akan habisnya dunia ini, atau sudah begitu dekatnya hari kiamat. Tapi kalau membahas Satrio Piningit itu masih ada harapan hidup di zaman yang nyaman, di zaman yang makmur ya. Kalau zaman yang makmur itu kan ya mungkin bisa dikatakan ketika kita menginginkan atau menghendaki suatu apapun itu lebih mudah ya. Sekarang saja kan misalnya kayak gini, walaupun belum juga bisa dikatakan makmur karena masih ya, kalaupun makmur karena memang Nusantara ini kan memang makmur ya, namun yang merasakan kan tidak semua orang, karena pada kenyataannya banyak orang yang masih sengsara kayak gitu loh. Nanti di zaman
yang akan datang atau zaman keemasan itu, ya bisa jadi tidak ada orang yang sengsara seperti itu. Ya. Makanya Satirupinit itu saya katakan orang yang biasa namun luar biasa. Nah, misinya saja kan sudah luar biasa. Berarti kan Satirupinit itu adalah orang yang luar biasa walaupun hadir atau muncul dari kalangan orang-orang biasa seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan Satirupiningit versi saya ya, versi saya. Tentunya walaupun versi saya kan itu hasil daripada kesimpulan yang saya ambil dari saya sowan ke sesepuh, banyak orang yang cerita atau orang yang menyampaikan, dan juga hasil literasi saya dari buku-buku dan lain sebagainya, dari serat-serat, sehingga saya menyimpulkan, oh berarti Satirupinit itu satria akhir zaman, namun waktunya masih panjang, karena nanti masih akan menikmati zaman yang nikmat kayak gitu loh. Kalau zaman sekarang kan walaupun ada yang merasakan atau mengatakan nikmat ya, tapi kan tidak semua orang. Nah, maka nanti di zaman keemasan tentu saja nanti banyak orang, bahkan mungkin hampir tidak ada yang merasakan kesengsaraan kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar. Tapi kalau salah, ya mohon dimaklumi saudaraku. Ini hanya pemahaman masalahnya ya. Jadi mohon maaf kalau kita berbicara pemahaman itu, kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi, karena kan cuma pemahaman. Jadi inti pembahasan ya yang sudah disampaikan, sudah ditulis di serat-serat, itu inti. Kemudian dari hasil membacanya nanti orang-orang akan berpendapat sendiri-sendiri. Nah, bukan berarti ketika ada pembahasan yang tidak pas terus dikatakan bahwa itu namanya memfitnah, itu namanya menjelek-jelekan, ya tidak. Ya saya sampaikan barangkali ternyata yang apa saya atau orang lain atau si A, si B, si C. Ya. Kan seperti itu ya saudaraku ya. Kira-kira seperti itu apa enggak? Nah, mudah-mudahan seperti itu. Intinya apa yang saya sampaikan itu hanya pemahaman. Jadi mohon dimaklumi saudaraku. Enggak usah terlalu serius di dalam membahas. Wah bahaya kamu. Nanti kamu akan merasakan kehancuran karena selalu membahas Satirupinit dengan pembahasan yang salah. Ya kalau salah kan nanti Allah pasti tahu tujuannya apa, walaupun penyampaiannya salah kan seperti itu. Karena Allah juga Maha Rahman Rahim, ya Maha Ampun juga, seperti itu ya saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, ketika saya membahas Satirupiningit tapi kok ceritanya alurnya kok beda, atau mungkin bahkan tidak sama, atau mungkin salah, mohon dimaklumi saja ya. Harapan saya di sini dengan saya membuat video membahas Satirupiningit itu salah satu tanda bahwa saya juga menanti sang kinasih Satirupiningit ya. Sehingga saya membaca-baca buku, karena saya juga ada bukunya kecil, tapi kan saya naruhnya nggak tahu kemana, tapi sering saya bahas juga kan, sering saya baca buku itu, bukunya kecil itu. Nah saudara-saudaraku, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya, dengan cara ngecaprak seperti ini. Barangkali ada yang benar, barangkali ada manfaat ya. Apabila tidak benar mohon diluruskan, apabila tidak manfaat ya mohon maaf, abaikan saja video ini. Tapi tetap jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Seperti itu ya saudaraku. Cukup untuk video kali ini.
Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam seduluran, salawas, salawas, horas.